Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik kimia, yaitu mengenai stokiometri. Jadi memang dalam stokiometri ini kita menggunakan suatu satuan yang sangat sering digunakan dalam kimia ini, khususnya dalam tingkat SMA kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, yaitu adalah mol. Mol sendiri merupakan sebuah satuan yang sering digunakan dari kelas 10 sampai 12 dalam berbagai situasi dan bab. Cara untuk mendapatkan mol itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah massa bagi MR, yaitu salah satu cara yang paling sering digunakan dan yang paling banyak digunakan dalam soal. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan volume dibagi STP. STP itu yaitu keadaan standar, yaitu ketika tekanannya sendiri merupakan 1 atm dan suhunya merupakan 0 derajat Celcius dan nilainya sendiri merupakan 22,4. Ini merupakan sebuah konstanta yang harus digunakan dan diingat untuk sepanjang jenjang SMA ini. Kemudian dapat juga digunakan cara yang kurang dikenal, yaitu jumlah dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah di sini merupakan jumlah molekul. Dan berikutnya kita menggunakan ada beberapa cara lain, yaitu menggunakan rumus gas ideal yang dikenal dengan PV sama dengan nRT. PV nRT sendiri merupakan perbandingan antara biasanya berbagai situasi, yaitu ketika tekanannya sendiri atau R bukan sama dengan 1 atm dan T-nya sendiri atau suhu bukan sama dengan yang standar ini, yang STP. Di sini P-nya sendiri merupakan tekanan, V-nya sendiri merupakan volume, tekanannya itu merupakan P, dan R-nya itu N merupakan mol, R-nya merupakan konstanta yaitu 0,082, dan T-nya sendiri merupakan suhu, yaitu dalam Kelvin. Itu juga dibuat dalam Celsius, maka harus derajat Celsius ditambah 273 sama dengan derajat Kelvin. Hanya Kelvin saja. Dalam konsep mol ini kita menggunakan dalam konsep mol ini kita digunakan dalam berbagai macam situasi dan soal-soal yang ada biasanya dalam satuan mol, sehingga jika informasi sendiri bukan merupakan mol atau merupakan unsur-unsur penyusun dari mol sendiri. Berikutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas, jika kita tahu dalam sebuah reaksi ada namanya reaktan dan ada namanya produk. Reaktan sendiri merupakan komponen-komponen yang akan direaksikan, dan produk sendiri merupakan hasil dari reaksi tersebut. Jadi pada reaksi pembatas ini kita melihat pada reaktan sendiri, karena nama lain dari reaktan adalah reaksi. Reaksinya sendiri dapat mengandung satu atau lebih dari senyawa-senyawa yang ada. Reaksi pembatas dimaksudkan bahwa menjadi senyawa atau unsur yang akan habis duluan. Dalam habis ini kita melihatnya dalam konteks mol sendiri. Jadi untuk menghitung reaksi pembatasnya kita membandingkan, yaitu mol dibagi koefisien, atau dapat juga dilihat dengan volume dibagi koefisien, atau sama dengan jumlah partikel dibagi koefisien. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu reaksi akan ada beberapa senyawa. Kita dapat misalkan X tambah Y, itu merupakan reaktannya, menjadi Z tambah
A misalnya. Dalam senyawa-senyawa sendiri kita akan melihat sebuah koefisien, yaitu bisa berupa 1, 2, 3, 4 dan lain-lainnya. Dan koefisien ini sendiri yang akan dibagikan terhadap mol, volume atau jumlah partikel. Di sini kita mengetahui bahwa volume sendiri akan dibagi dengan sebuah konstanta, yaitu kondisinya sendiri, dan jumlah molekul akan bagikan dengan sebuah konstanta lagi. Oleh karena itu maka kita dapat menggunakan perbandingan mol, volume, dan jumlah partikel. Namun yang paling sering digunakan adalah mol, dan volume juga cukup sering digunakan, namun agak jarang. Berikutnya kita masuk terhadap penyetaraan reaksi. Seperti yang saya bilang tadi, dalam sebuah reaksi ada reaktan dan ada produk. Dan di depan mereka ada sebuah koefisien, sebuah bilangan. Nah, bagaimana bilangan ini ditentukan? Bilangan ini ditentukan dengan jumlah unsur yang ada pada setiap sisi. Kita dapat ambil sebuah contoh, C3H8 atau propana ditambah O2 sama dengan CO2 tambah H2O. Ini merupakan reaksi combustion atau yang akan sering disebut dengan pembakaran sendiri. Dalam pembakaran ini kita dapat lihat bahwa dalam sisi 1 ada C3H8, yaitu C-nya ada 3 dan H-nya ada 8 dari bilangan yang tepat di sebelah mereka. Dan di kanan kita dapat lihat bahwa ada CO2, C-nya hanya 1 dan H2O dan H-nya hanya ada 2. Nah, bagaimana untuk menyetarakannya? Kita dapat menaruh koefisien tersebut di depan senyawa yang kekurangan unsur tersebut. Misalnya di sini pada reaktan C-nya ada 3 dan di produk hanya ada 1. Maka kita dapat menulis 3. Dan untuk H sendiri di sini ada 8 dan di sini sudah ada 2. Yaitu supaya bisa menjadi 8, maka kita kalikan 4 atau koefisiennya menjadi 4. Di sini O-nya sendiri menjadi kelebihan di produk daripada di reaktan. Di produk kita dapat lihat bahwa O-nya ada 2, namun dikali dengan 3 atau koefisiennya menjadi 6 ditambah H2O, yaitu O-nya hanya ada 1 di bagian sininya dan dikalikan dengan 4. Sehingga kita dapat tambahkan 6 ditambah 4 sama dengan 10O. Sementara di kiri dalam reaktan sudah merupakan O2. Oleh karena itu kita hanya perlu mengkalikan 5 lagi terhadap dia. Kemudian kita masuk ke dalam stokiometri sendiri. Stokiometri sendiri merupakan perbandingan antara koefisien dan otomatis kita akan mencari mol atau dapat menjadi salah satu penyusunnya, bisa massa, volume atau jumlah molekul dengan cara membandingkan dalam koefisien tersebut. Kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan perbandingan langsung. Cara ini merupakan cara yang sudah dapat langsung mengerti dan visualisasikan cara perbandingan antara mol-mol tersebut. Yaitu kita menggunakan contoh soal yang ada di atas ini. Maksud saya reaksi yang di sini. Dan saya nanti akan tampilkan soalnya juga di layar. Dalam informasi tersebut, dalam soalnya, kita ketahui bahwa dalam C3H8 merupakan 22 gram. Dan pada O2, kita dapat menemukan bahwa masanya 48 gram. Di sini, kita dapat lihat bahwa masanya sendiri sudah diketahui untuk para reaktan. Ini biasanya umum karena kita biasanya untuk soal-soal yang masih dasar kita menggunakan unsur-unsur yang sudah diketahui atau variabel yang diketahui di reaktan untuk mencari ke produk. Jadi pada cara ini kita langsung dapat mencari molnya terlebih dahulu. Propana. Jadi dalam propana ini sendiri ada C3H8. C sendiri memiliki nomor atom yaitu 12 dan H sendiri merupakan nomor atom 1. Nomor atom 12 maka dikalikan 3 yaitu bilangan di sebelahnya
sehingga mendapatkan 36. Ini untuk menghitung MR. Dan ditambahkan dengan H8, yaitu H itu nomor atomnya 1 dikalikan 8 sehingga ditambah 8. Di sini kita akan mengabaikan koefisien terlebih dahulu, sehingga yang kita hitung adalah senyawa yang ada tersendiri. Di sini kita dapatkan 44. Ini untuk C3H8 atau propana. Berikutnya kita masuk ke O2. O2 sendiri merupakan nomor atom 16. Di sini bilangan di sebelahnya, yang di bawahnya yang lebih kecil itu merupakan 2, sehingga kita kalikan menjadi 16 dikali 2 sama dengan 32. Ini untuk O2 atau oksigen. Jadi di sini kita dapat menemukan molnya menggunakan rumus yang paling umum digunakan, yaitu massa per mR. Kita dapat menghitung mol C3H8 terlebih dahulu, sama dengan massa C3H8 atau propana dibagi dengan mR. Di sini massa C3H8 diketahui dalam soal, yaitu 22 gram, dan mR sendiri merupakan 44 yang sudah kita hitung, sehingga molnya diketahui 0,5. Berikutnya kita mencari mol O2. Kita menggunakan sama dengan massa O2 sendiri dibagi dengan mR-nya. Massa O2 sendiri merupakan diketahui di soal 48, dan mR sendiri merupakan 32. Oleh karena itu, tidak dapat diketahui bahwa 1,5 mol. Berikutnya, setelah mengetahui hal tersebut, kita dapat mencari CO2 dan H2O. Ini digunakan dalam salah satu hukum dasar, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, atau perbandingan volume, atau perbandingan jumlah molekul. Jadi dalam soal ini sendiri, jika kita dapat ditanyakan berbagai macam. Bisa ditanyakan mol dari salah satu produk. Misalnya kita cari mol dari CO2. Di sini baru kita akan menggunakan koefisien. Dapat dilihat bahwa koefisien yang CO2 adalah 3, dan kita misalkan koefisien O2-nya adalah 5. Misal kita menggunakan O2 yang memiliki koefisien 5. Dapat kita lihat bahwa koefisien sendiri tidak sama. Maka kita dapat menggunakannya dengan koefisien dari yang ditujukan dibagi dengan koefisien yang sudah kita ketahui, yang molnya sudah kita ketahui. Misalnya kita gunakan O2 dikali dengan mol dari yang sudah kita ketahui, atau di sini O2. Dari sini kita dapat memasukkannya langsung. Di sini koefisien yang ditunjukkan yaitu CO2 merupakan 3 dibagi dengan koefisien O2 atau yang diketahui yaitu 5 dikali dengan mol yang sudah diketahui yaitu mol O2 yaitu 1,5. Maka kita akan mendapatkan ini dicoret menjadi 0,3, sehingga jawabannya 0,9 mol. Ini merupakan contoh dari untuk mencari mol dari salah satu produk. Misalnya menggunakan kita mau cari H2O, maka koefisien yang ditujukan yaitu H2O koefisiennya 4, maka akan sama juga dapat menggunakan O2 ataupun C3H8 karena kita sudah tahu molnya juga. Maka ya dapat dimasukkan lagi dengan yang contoh yang di atas, dan kita akan membahas mengenai cara keduanya. Untuk cara kedua sendiri itu menggunakan sebuah diagram atau penggambaran. Dari diagram tersendiri kita akan menggunakan 3 hal, yaitu awal, reaksi, dan hasil. Di sini variabel sendiri bisa menggunakan huruf-huruf lain, namun saya menggunakan yang lebih mudah yaitu awal, reaksi, dan akhir. Kita akan menggunakan reaksi yang sebelumnya yang sudah kita ketahui, kita akan tulis di atasnya. C3H8 ditambah 5O2 sama dengan 3CO2
tambah 4H2O. Di sini awal sendiri merupakan molnya sendiri yang dimiliki oleh setiap reaktan. Karena pada awalnya sendiri hanya ada reaktan yang memiliki sebuah mol atau sebuah massa ataupun sebuah volume, dan pada produk sendiri karena reaksinya sendiri belum dimulai, maka tidak ada hal-hal tersebut. Di sini kita ketahui bahwa mol C3H8 0,5 itu kita dapat menaruhnya 0,5, dan mol O2 sendiri merupakan 1,5, maka kita tulis. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep reaksi pembatas yang kita ketahui sebelumnya. Reaksi pembatas itu yaitu merupakan mol dibagi koefisien. Kita dapat membuatnya dalam bagian yang terpisah. Misalnya untuk C3H8, mol dibagi koefisien sendiri akan berarti 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5. Dan misalnya untuk yang O2 sendiri kita menggunakan mol dibagi koefisien juga, yaitu mol atau 1,5 dibagi 5 sama dengan 0,3. Di sini kita ketahui bahwa reaksi pembatas dari mol dibagi koefisien untuk O2 lebih kecil dari C3H8. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa O2 sendiri merupakan reaksi pembatas. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam reaksi pembatas itu merupakan senyawa atau unsur yang akan habis. Otomatis molnya sendiri akan menjadi lebih kecil. Dan di sini kita akan memasukkannya kembali ke dalam reaksi, namun dikalikan dengan koefisien masing-masing. Namun kita akan menggunakan reaksi pembatas tersebut atau yang molnya lebih kecil. Jadi di sini 0,3 kita kalikan dengan C3H8, koefisiennya yaitu 1, dan kita dapat masukkan di bawahnya 0,3, dan 0,3 sendiri akan dimasukkan dikalikan lagi dengan 5 atau O2, koefisiennya sama dengan 1,5. Di sini kita juga berlaku untuk produk-produk sendiri. 0,3 dikali 3 yaitu 0,9, dan 0,3 kali 4 yaitu 1,2. Di sini kita otomatis mendapatkan informasi yang kita dapat cari dengan rumus yang tadi, yaitu mencari mol CO2 dan H2O yaitu produk-produknya sendiri. Dan di sini kita dapat mengurangi masing-masing dari reaktan dan menambah masing-masing dari produk. Mengapa demikian? Karena dalam awal sendiri merupakan awal dari reaksi tersebut ketika belum terjadi apa-apa. Sementara yang di reaksi ini merupakan jumlah yang direaksikan, sehingga akan mengurangi dari reaktan dan menambah untuk produk. Dan dari sini untuk hasilnya kita proses menjadi mengurangi karena ini yang direaksikan mengurang, dan untuk produk ditambahkan karena menambah dari yang 0 tersebut, dari yang tidak ada apa-apanya. Maka kita dapat 0,2, dan di sini mendapatkan 0, atau kita dapat tulis strip saja, kita akan mendapatkan 0,9 dan 1,2. Jadi ini merupakan keadaan pada hasilnya sendiri, yaitu molnya 0,2 untuk C3H8, 0 untuk O2, karena merupakan reaksi pembatas, yaitu yang akan habis duluan, baik itu dalam mol maupun massa maupun volume. Dan untuk CO2 sendiri kita mendapatkan 0,9 mol, dan H2O kita mendapatkan 1,2 mol. Jadi untuk bagian yang masih dasar sendiri untuk kelas 10 kita masih menggunakan stokiometri untuk mencari mol sendiri. Dan jika dicari yang lain dapat berupa misalnya massa, kita dapat menggunakan misalnya yang C3H8. Namun kali ini massa C3H8-nya sendiri untuk akhir reaksi. Dan di sini kita dapat menggunakan rumus yang di atas tadi, mol kan sama dengan massa bagi mR. Maka dapat kita juga ketahui bahwa massa sama dengan mol kali mR. Dari rumus ini kita dapat langsung memasukkan mol yang sudah diketahui, yaitu 0,2 dikali mR, yaitu yang selalu sama untuk suatu senyawa, yaitu 44. Dari sini maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 8,8 gram. Jadi memang pada tingkat dasar ini sendiri
stoichiometry belum banyak digunakan, hanya untuk mencari sebuah mol atau massa atau bahkan volume dengan cara-cara yang masih mudah dan dasar. Soal-soalnya sendiri akan biasanya merupakan komponen-komponen yang ada dalam rumus mencari mol sendiri. Oleh karena itu masih tidak cukup sulit. Namun kemudian pada kelas 11 dan kelas 12, mol sendiri dan stoichiometry sendiri akan digunakan untuk mencari hal yang sama, yaitu mol atau komponen-komponennya, namun ada sesuatu yang harus diproses dulu di awalnya sehingga akan mencapai pada tahap stoichiometry sendiri. Jadi berikutnya untuk tipsnya. Tips-tipsnya sendiri memang tidak banyak, namun menurut saya sangat bermanfaat untuk belajar stoichiometry sendiri. Yang pertama yaitu buat gambaran atau diagram sebagai awal-awal mula masing latihan. Ini dikarenakan hal ini akan memudahkan untuk perbandingan koefisien lebih mudah dan secara lebih tertulis, serta kita dapat langsung mengetahui hasil-hasilnya yang direaksikan dan awal reaksinya. Maka informasi yang didapatkan juga lebih banyak. Namun jika sudah bisa lancar dan sudah bisa hafal, maka kita dapat langsung melakukan perbandingan langsung, itu dengan koefisien-koefisiennya. Kita dapat membandingkan mol, volume, dan jumlah molekul, dan akan lebih cepat juga dalam menggunakannya. Tips yang kedua yaitu buat bagian dari soal-soal tersebut. Misalnya untuk soal yang tadi, kita mengetahui informasi satu-satu, yaitu 22 gram untuk C3H8 dan 48 gram untuk 5O2. Kita dapat baginya karena memang stoichiometry sendiri pada awalnya memang sangat cukup sulit dan cukup membingungkan. Oleh karena itu kita dapat mencari, kita harus mengingat juga bahwa MR sendiri bukan merupakan dikalikan koefisien, melainkan hanya senyawa yang ada dalamnya tersebut selain dari koefisien. Sehingga untuk menyelesaikan soal kita perlu memastikan untuk membagi-baginya dalam beberapa bagian sehingga akan lebih mudah dicerna dan dikerjakan dalam soal-soalnya, serta dibuat diagramnya atau dengan cara langsungnya. Dan untuk tips yang ketiga, stoichiometry sendiri ini harus dihafal dan diingat dengan baik-baik serta diserap juga, karena seperti yang saya bilang tadi, stoichiometry sendiri merupakan konsep yang akan banyak digunakan dalam kelas 11 dan kelas 12 nanti dalam berbagai soal-soal yang lebih sulit lagi. Begitu saja dari saya, terima kasih.